Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan super, rekan Waalaikumsalam suara warahmatullahi pemerintah Waalaikumsalam warahmatullahi Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rahmat AM di program spesial interview. Spesial interview kita pada kali ini kita akan mengulas tentang badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena merupakan penyokong dari pembangunan perekonomian khususnya di perekonomian daerah, dan keberadaan BUMD ini juga menjadi salah satu PAD, penghasilan asli daerah, yang sangat perannya sangat penting sekali dalam pembangunan daerah. Nah, pada spesial interview kali ini saya sudah mengundang dari salah satu BUMD, yaitu PT Prayoga Pertambangan Energi, dan sudah hadir juga bersama saya direktur utamanya, yaitu Pak Haji Agustiawan. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang BUMD PT Prayoga Pertambangan Energi. Dan sudah hadir pula bersama saya pemimpin umum dari Suara Pemerintah.id, yaitu Pak Arief Munajat. Nanti kita bertiga akan berbincang-bincang, kita akan mengulas salah satu BUMD yaitu PT Prayoga Pertambangan Energi, karena ini sangat menarik sekali, di mana berdasarkan pemberitaan BUMN ini dulu sempat down, sempat bangkrut, dan saat ini juga masih banyak sekali PR-PR yang sedang dikerjakan. Namun berkat kepemimpinan dari diangkatnya dirut baru, yaitu Pak Agustiawan, bisa mengangkat kembali PT Prayoga Pertambangan Energi. Nah, seperti apa nanti kok bisa pertambangan energi ini bangkit lagi, kita akan bahas nanti. Sebelumnya kita persilakan dulu dari Pak Arief Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah ID untuk menyapa rekan-rekan super di seluruh Indonesia dan sekaligus berkenalan dengan tim dari PT Prayoga Pertambangan Energi dan juga rekan-rekan super di seluruh Indonesia. Silakan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami, Pak Agustiawan, selaku Direktur Utama dari BUMD Prayoga. Selamat siang juga untuk para pemirsa Suara Pemerintah TV. Semoga tayangan spesial interview ini bermanfaat bagi teman-teman pemirsa. Harapannya kita akan selalu dapat memanggil orang-orang yang sangat kompeten, sangat berkepentingan, dan sangat penting bagi kita semua untuk menambah kontribusi, wawasan apa yang akan kita miliki nantinya. Untuk itu, kita mulai spesial interview ini. Seperti yang tadi saya bilang, semoga ini menjadi suatu momen yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, Mas Rahmat, bisa dilanjutkan? Ya, terima kasih Pak Arief Munajat. Selanjutnya mungkin saya akan persilakan, dan sudah bergabung bersama kita, yaitu Pak Haji Agustiawan. Beliau merupakan Direktur Utama dari PT Prayoga Pertambangan Energi. Dan kita persilakan beliau untuk perkenalan dan juga menyapa rekan-rekan Suara Pemerintah di seluruh Indonesia dan sedikit menceritakan tentang perkembangan dari PT Prayoga Pertambangan Energi. Pak Agustiawan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Terima kasih kepada Suara Pemerintah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbincang-bincang, berbagi pengalaman, dan juga mungkin saya juga bisa menimba pengalaman baru dengan hadirnya para narasumber terdahulu yang sangat-sangat kompeten. Ini manfaat luar biasa buat kita, sekaligus ini momentum baru ini. Momentum baru buat Prayoga, bahwa ternyata membuka diri dan membuka wawasan itu menjadi modal utama bagi kami manajemen di PT Prayoga untuk selalu optimis terhadap segala tugas yang diembankan kepada kami, sehingga kalau kita merefer kepada pemberitaan pada tahun-tahun sebelumnya, setiap siapapun yang googling tentang PT Prayoga selalu isinya rugi dan rugi, bahkan nyaris diberitakan hampir mati, bangkrut, dan sebagainya. Dengan segala tekad yang kami punya,
saya ada sedikit resep baru pada saat awal itu, yaitu manajemen SWT. Jadi kalau Abraham Maslow itu manajemen SWOT, SWOT, kalau saya SWT, menghilangkan O-nya. Jadi manajemen subhanallah wa ta'ala. Gitu. Nah, ternyata itu menjadi satu bentuk keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu harus kita hadapi, kita analisis, kita selesaikan, dan alhamdulillah masuk ke tahun kedua kepemimpinan saya selaku direksi di PT Prayoga, kami sudah mencanangkan satu kondisi positif yang sangat signifikan. Nah, selebihnya apa itu positif yang sangat signifikan? Silakan Mas Arief, Mas Ahmad bisa bertanya. Bertanya jawab langsung ya Pak. Langsung. Oke, kalau kita baca ini kan memang PT Prayoga dulu sempat memang sampai bangkrut dan beberapa tahun kemudian dipimpin oleh Pak Agus sampai bisa menghasilkan profit ya sekitar 800 juta ya kalau tidak salah. 864 juta itu yang tahun kok bisa pertama. sampai seperti itu tuh apa yang dilakukan oleh Pak Agus ini kok bisa yang harusnya memang bahkan dari pemerintah sendiri udah tutup aja lah gitu kan, tiba-tiba Pak Agus naik dan bahkan sampai profit gitu. Gimana tuh Pak bisa sampai seperti itu Pak? Yang dilakukan apa nih? Ya, saya ada sedikit clearance dulu. Tidak seperti BUMN yang memang ditugaskan oleh Pak Menteri. Kalau di BUMD itu kita ikut fit and proper test. Jadi dibuka untuk umum, kita mendaftar, kemudian ada tim seleksi menyaring, kemudian dengan tingkatan-tingkatan yang panjang pada saat itu, terpilihlah saya selaku direktur di PT Prayoga. Hasil tes itu saya jadikan sebuah tonggak, gitu, bahwa saya duduk di situ bukan karena diangkat oleh bupati selaku kepala daerah, selaku pemegang saham majority di PT Prayoga, tapi bersaing bersama dengan banyak pendaftar lainnya, sehingga kesadaran inilah yang kemudian saya jadikan modal. Apapun kondisi apapun yang ada pada saat itu harus saya selesaikan sebagai bagian dari seluruh rangkaian pernyataan-pernyataan saya di depan para anggota pansel. Nah, yang menarik adalah bahwa saya pikir BUMD itu sama dengan BUMN lah, ada kenikmatan spesial gitu. Tapi di PT Prayoga itu semua tidak ada. Jadi kalau orang lain bisa berangkat dari zero, saya bisa berangkat dari minus sekian ratus miliar gitu kan. Dan ini ya saya juga shock sebetulnya, tetapi kembali karena ini ada kesadaran baru dan itu harus saya lakukan. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah menganalisa masalah-masalah kenapa uang sebesar itu waste begitu saja. Nah, ternyata yang pertama kali saya temukan adalah besarnya beban biaya rutin. Jadi seharusnya BUMD ini cukup diurus oleh maksimum 60 orang, kondisi saat itu ada 158 orang. Nah, 158 dalam keadaan pada saat saya masuk bulan Januari 2020 itu sudah 9 bulan tidak digaji. Nah, ini juga menjadi beban tambahan. Kalau mereka normal tadinya oke, nggak apa-apa. Nah, biaya rutin yang pertama itulah yang saya pangkas terlebih dahulu. Yang pertama, merasionalisasi karyawan berdasarkan kompetensi dan fungsionalnya. Akhirnya saya membuat satu langkah ekstrim, yaitu menawarkan bukan PHK, menawarkan opsi mereka manajer ke atas sampai ke sekretaris perusahaan itu kita berikan paket penyelesaian.
Nah, sisanya baru kita kita rekrut ulang. Jadi setelah paket-paket penyelesaian kita selesaikan untuk 100% karyawan, kemudian kita buka kembali dan terpilihlah 53 orang manajemen baru yang sesungguhnya manajemen orang-orangnya orang lama. Nah, dari situlah kita mulai menata lagi, menganalisa kompetensi ini yang tadinya tidak pas, kemudian kita kembalikan dan sebagainya. Dari situ saja, dari satu faktor itu kita berhasil mengefisienkan anggaran dari 1,9 miliar pengeluaran rutin per tahun menjadi 1,2 miliar. Artinya ada efisiensi yang cukup banyak. 1,2 ya Pak? Ya, gitu loh. Itu dari sisi efisiensi karyawan, gitu tuh. Nah, efisiensi lain hampir dulu itu seluruh aktivitas baik perawatan, perbaikan itu di pihak ketiga kan. Gitu. Nah, ternyata pas kita lihat pembukuannya, harga pihak ketiga itu kita bandingkan dengan harga apabila kita merekrut teknisi-teknisi yang memang menjadi karyawan tetap di PT Prayoga. Dan ternyata itu menimbulkan efisiensi yang juga dari 100% asumsi itu bisa mengefisienkan 60% biaya. Gitu. Nah, sehingga kita rubah pola pihak ketiga menjadi pola karyawan internal. Jadi mekanik, segala macam itu kita jadikan karyawan tetap. Kecuali untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan di pengadaan. Nah, kegiatan pengadaan, komparasi harganya itu kita bikin lebih ketat kembali. Jadi tidak hanya referensi yang dimintakan dari vendor-vendor, tetapi kita juga melihat harga float di pasaran, karena sekarang mudah mengakses harga-harga satuan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas digital. Nah, itu yang kemudian kita negosiasikan ulang. Jadi kalau misalnya pada tahun 2017 ada salah satu jenis produk yang harga per tonnya mencapai 280.000, tahun 2020 kita bisa dinegosiasikan sampai dengan 205.000 gitu. Jadi ada 75.000 efisiensi per ton, sementara kebutuhan tonase bahan baku bisa tergantung produksi. Kalau produksinya 30.000 ton kita canangkan, maka ya harga salah satu bahan baku sejumlah juga 30.000 ton. Kalau itu dikalikan dengan Rp75.000, maka ada perkalian 30.000 ton dikali 75.000. Jadi, nah hal-hal itu yang pertama kali saya lakukan. Yang paling penting adalah pada masa awal itu, begitu saya datang duduk, saya langsung didemo oleh karyawan karena mereka tidak gajian selama 9 bulan. Nah, saya kasih pilihan, mari kita hancurkan semua perusahaan ini, atau Anda bersama-sama dengan saya, kita coba selamatkan. Nah, untuk mencoba menyelamatkan ini, perlu ada rasa yang sama antara manajemen inti, manajemen atas, dengan manajemen sampai ke tingkat bawah. Kalau mereka gajian tersendat-sendat, begitu juga dengan direksinya, gajiannya pasti tersendat-sendat, karena kita membuka diri. Jadi kalau ada misalnya keadaan direksi gajian, karyawan tidak gajian, maka silakan Anda usulkan untuk pemecatan kepada bupati. Nah, kesamarasaan itulah yang menjadikan tim baru, yang walaupun orang lama, itu menjadi sangat solid. Gitu. Jadi apa yang didapatkan oleh direksi juga didapatkan oleh karyawan, apa yang tidak didapatkan direksi ya juga tidak didapatkan oleh karyawan. Tetapi kita tetap prioritas setidaknya dalam at minimum gitu, mereka tetap kita berikan hak-haknya. Nah, ini treatment-treatment awal. Kenapa kemudian hingga hari ini PT Prayoga
masih tegak berdiri dan optimis untuk melangkah dan melayani seluruh kebutuhan yang diperlukan baik oleh Kabupaten Bogor, Jawa Barat maupun Indonesia. Itu Mas Rahmat. Oke. Pak, mungkin sedikit diceritakan nih Pak tentang profil PT Prayoga Pertama Energi supaya masyarakat juga lebih tahu gitu kan, karena ini kan milik dari Pemkab Kabupaten Bogor ya. Jadi masyarakat mungkin banyak yang belum tahu nih sebenarnya BUMD yang bergerak di bidang apa sih, ini layanannya apa saja sih ini gitu Pak. Ini perkembangannya juga sedikit dari tahun ke tahun sampai dia bangkrut kemudian bisa bangkit lagi. Silakan Pak. Ya, PT Prayoga Pertambangan Energi ini sebuah badan usaha milik daerah, milik pemerintah Kabupaten Bogor, yang kalau kita bicara hari ini maka termasuk yang esensial gitu ya. Sehingga walaupun ada COVID, ada PPKM, dia tetap harus berjalan gitu. Nah, dia bergerak di bidang pertambangan dan energi. Kita punya tambang apa aja? Kita ada tambang batuan andesit beserta turunannya gitu. Nah, yang kedua kita punya tambang limestone, kapur. Kita juga lagi menggagas tambang emas, pasir, dan jenis-jenis pertambangan baik dari hulu sampai ke hilir. Hilir itu misalnya begini, ada limbah yang dihasilkan oleh para penambang emas. Nah, limbah itu kemudian mencemari sungai-sungai dan kita mencoba mentreatment ulang limbah itu untuk diambil kemanfaatannya. Dan itu sedang kita upayakan supaya bisa terjadi pada tahun ini. Contohnya apa, Pak? Ternyata limbah emas itu kan rata-rata yang konvensional mereka masih pakai merkuri. Merkuri itu mencemari lah badan sungai sehingga mematikan biota yang ada di sungai. Nah, kita coba pisahkan kembali gitu apabila pembuangannya tidak langsung ke sungai, tapi langsung kita tampung di sebuah kolam tertentu. Nah, kita treatment ulang, baru setelah aman, baru kita alirkan ke tempat lain, ke lingkungan. Nah, itu yang sedang kita coba lakukan untuk tahun ini. Nah, kenapa baru mau kita lakukan tahun ini? Memang saya pada saat tahun pertama masih mengefektifkan apa yang ada di PT Prayoga. Baru tahun kedua kita mulai mengekspansi diversifikasi usaha, dan alhamdulillah selain core bisnis yaitu pertambangan, kita juga sekarang memperkuat turunan pertambangannya. Turunan pertambangan itu yang pasti yang kita menjadi usaha inti adalah aspal mixing plant. Jadi kita memproduksi hot mix dari mulai jenis ACBC, ACWC, HRS, Sensit, hingga ke aspal yang paling sulit yaitu porus, di mana walaupun dia hot mix tapi mampu menyerap air sangat cepat. Itu yang kita lakukan di Stadion Hoki untuk kepentingan Asian Games beberapa waktu yang lalu. Itu. Nah, yang kedua adalah kita baru saja memiliki 2 unit batching plant. Batching plant ini yaitu beton curah yang memang pemerintah sedang menggalakkan untuk betonisasi jalan-jalan lingkungan, jalan desa, jalan nasional maupun jalan provinsi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah 1 tahun masa kepemimpinan saya di PT Prayoga, kita bisa menggandeng 2 investor dan bekerja sama mendirikan 2 unit batching plant dan akan segera di-launching 1 tambahan unit batching plant. Nah, itu kita bagi di 3 wilayah, di Bogor Barat, di Tengah, dan di Bogor Timur, agar pelayanan kepada masyarakat itu lebih mudah dilakukan dengan pemetaan wilayah yang ada. Nah, itu dua unit bisnis utama. Yang pertama pertambangan dan turunannya. Kemudian unit bisnis yang lain adalah bidang energi. Nah, bidang energi ini semoga tahun ini kita sudah bisa meresmikan 1 unit SPBU dan jaringan pipa gas. Gitu.
Nah, ini kita optimis bahwa 2 unit bisnis baru itu bisa juga kita realisasikan pada tahun ini. Nah, hal lain yaitu yang juga menunjang adalah trading. Jadi beberapa kebutuhan bahan baku itu tidak bisa kita penuhi untuk melayani kebutuhan infrastruktur. Nah, kita bekerjasama dengan produsen-produsen dan apa namanya, kita berikan wewenang itu ke bagian trading. Jadi setidaknya kalau dulu baru ada pertambangan batu saja sebagai unit bisnis yang saya temukan pada masa saya masuk ke PT Prayoga dan satu lagi AMP, maka sekarang sudah berkembang menjadi banyak sekali unit bisnis tambahan. Nah, ini tentu bisa saya lahirkan karena faktor kepercayaan publik tentunya kepada PT Prayoga yang sedang berbenah diri dan ingin merecovery dirinya dan kemudian insya Allah melesat menjadi perusahaan kelas dunia. Oke. Mau nanya nih, Pak Agus. Sejauh mana sih politik will dari pemerintah khususnya Kabupaten Bogor dalam menunjang keprofesionalan BUMD dari Prayoga, yang pertama. Terus yang kedua, ketika ngomongin politik will tadi, kita sering dengar tahun-tahun sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu bahwa BUMD di sini terkadang menjadi quote and quote itu menjadi sapi perah bagi pemerintah daerah. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman di BUMD Prayoga, khususnya Pak Agus, untuk menangani politik will hal tersebut? Pertama adalah bagaimana support politik will dari pemerintah, yang kedua sisi negatif dari politik pemerintahan ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa niat baiknya Pak Agus atau dari BUMD Prayoga tidak akan bisa dilaksanakan ketika hal yang positif tadi, support penuh dari pemerintah, yang nanti mungkin bisa berikut program-program dari pemerintah yang menunjang dari BUMD, atau tadi yang sisi negatifnya. Karena kalau kita lihat tarik ulur ke atas lagi, bahwa Pak Erick Thohir sudah mencanangkan atau mengeluarkan suatu program namanya Akhlak. Artinya kalau coba kita tarik mundur ke atas, artinya peran pemerintah sudah sangat signifikan juga atau krusial juga, karena keberhasilan BUMD jila dari sisi politik will tadi pemerintah. Silakan Pak Agus. Ya, political will pemerintah tentu akan menjadi satu produk jadi kalau dibarengi dengan kemampuan BUMD-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang, kalian pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor, kalau butuh hot mic jangan beli kemana-mana, beli ke Prayoga. Nah, apakah Bupati berani bicara seperti itu kalau barang yang kita jual asal-asalan? Nah, tentu dia juga harus menjaga marwah dan nama baiknya, memaksakan produk dalam sebuah mekanisme pasar, sementara produknya itu enggak bagus. Nah, itu yang kita sadari betul, bahwa kita membutuhkan dukungan political will dari pemerintah, karenanya kita tunjukkan dulu bahwa satu, terkait dengan kualitas, pasti kita bisa sangat kompetitif. Yang kedua, dari sisi harga juga kompetitif. Yang ketiga, dari sisi pelaksanaan pekerjaan juga kita bersaing dengan sangat ketat dengan swasta-swasta lainnya atau bahkan dengan BUMN. Nah, pada saat itu semua sudah saya bisa sajikan, kemudian saya bicara kepada Bupati untuk bisa menghimbau agar menggunakan produk-produk milik daerah. Dan akhirnya Bupati setelah melihat secara langsung, kemudian berani menyatakan untuk menghimbau kepada semua pelaku usaha agar mulai mempercayai produk yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah, dalam hal ini PT Prayoga. Kalau kita bicara political will dari pemerintah Kabupaten Bogor, sudah sangat-sangat baik.
gitu. Nah, tinggal kitanya supaya menjaga segala kualitas dan sebagainya itu bisa tetap teruji dan bisa terbukti gitu. Jadi itu yang pertama, menjawab pertanyaan Mas Arief. Political will pemerintah oke banget di Kabupaten Bogor. Bahkan sempat kita ingin diberi modal tambahan. Kebetulan dari 200 miliar modal yang menjadi penyertaan modal pemerintah itu masih tersisa 36 miliar yang belum disertakan kepada PT Prayoga. Nah, sisa ini yang itu saya tolak gitu. Jadi biarkan kita bekerja tanpa modal, tanpa dikasih modal. Kita ingin buktikan bahwa nggak dikasih modal aja kita bisa hidup dan bisa keluar dari kesulitan ini. Dan itu menjadi satu tekad yang luar biasa kita sadari di seluruh manajemen PT Prayoga, bahwa kita bekerja tanpa bantuan yang terkait dengan materi. Gitu. Dan ternyata itu tidak menjadi kendala. Kepercayaan mitra usaha dan sebagainya juga tetap kuat. Gitu. Nah, itu yang kemudian yang tadi saya sampaikan, bahwa walaupun tidak dikasih duit 1 rupiah pun, toh tahun kedua saya bisa punya batching plan 2, bisa punya ini, bisa punya itu, gitu. Itu nggak pakai modal, apalagi kalau dikasih modal, gitu kan. Wow. Gitu. Bisa wow. Gitu. Nah, yang kedua, saya sadari betul bahwa argumen BUMN, BUMD sebagai sapi perahan itu tadinya memang ngedengar di luar gitu. Setelah saya di dalam, kemudian apa iya sih gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu saya membuat sebuah formula gitu. Taruh deh siapa sih yang suka mengganggu BUMD. Satu ya tentu dari internal pemerintahnya sendiri. Yang kedua mungkin dari luar seperti LSM dan sebagainya seperti itu. Nah, kepada semua pihak itu saya buat sebuah formula, yaitu mitra marketing eksternal. Gitu. Jadi kalau mitra marketing eksternal, jadi kalau mereka datang bawa proposal dengan cara nginjek kaki, paling dikasih 500.000 atau gedenya 1 juta gitu, dan mereka juga sudah happy sesungguhnya gitu dengan begitu. Tetapi saya sampaikan bahwa bisa nggak Anda bantu untuk menjualkan produk yang kita miliki. Dari 1 ton aspal yang dijual, yang direfleksikan oleh mitra marketing eksternal itu, maka saya membuat surat keputusan direksi memberikan Rp10.000 kepada marketing eksternal itu. Nah, apabila dia bisa memberikan order kepada kita 1.000 ton saja, maka ada 10 juta rupiah yang bisa dia kantongi berdasarkan SK direksi dan halal. Nilai ini jauh lebih besar daripada mereka neken-neken, ya kalau ada duit kita kasih, kalau nggak ada ya kita berantem gitu kan. Tapi dengan spread, saya menciptakan banyak sekali marketing eksternal, kemudian mereka jadi berlomba-lomba untuk menjualkan produk-produk yang dimiliki oleh PPE. Semua produk, baik mulai split 12, 35, agregat screening, semuanya, semen sak, semen curah, beton segala macam, semua pihak sekarang berlomba-lomba membantu PPE memasarkan itu, dan kemudian mereka mengklaim berapa yang bisa kita rekap, dan kita langsung berikan berdasarkan SK direksi yang saya terbitkan. Dan itu kemudian yang menjadi tahun ini nama Prayoga ngetop di seantero jagat Bogor setidaknya. Wow. Iya, karena banyaknya sekali terlibat marketing eksternal. Gitu. Nah, ini efektif menghilangkan apa yang disebut dengan sapi perahan itu. Semua, siapapun, saya persilahkan. Gitu. Mas Arief kalau menjualkan 10.000 ton, gitu, maka hak Mas Arief itu jelas 10.000 dikasih 10.000 ton.
100 juta. Siap, Gitu. siap. Cuman ngomongin doang, Pak Direktur, itu saya ada teman dia butuh 10.000 ton. Maka sudah kita sisihkan. Hanya dengan satu telepon saja. Mana nyari duit bisa enak begitu. Ya itu resepnya kenapa alhamdulillah di Prayoga tidak ada. Kalaupun ada partisipasi seperti barusan, ada seorang kepala desa ingin meminjam alat kita untuk perkerasan jalan tanah, efek dari bencana yang lalu, gitu tuh. Maka ya tentu kita gratiskan. Gitu. CSR ya Pak? CSR. Gitu. Silakan Mas Rahmat. Ya. Oke. Kalau saya lihat di berita nih Pak, satu, Prayoga menargetkan bahwa sampai akhir tahun ini atau mungkin tahun depan, mohon dikoreksi kalau tidak salah, itu punya target untuk profit sampai 21 miliar. 21 miliar, ya. 21 miliar. Nah, di sisi lain juga saya membaca ada satu berita yang mungkin perlu diklarifikasi terkait dengan adanya kasus hutang piutang dengan sebuah perusahaan. Nah, kalau soal yang target profit itu seperti apa Pak gambarannya? Saya yakin apa bisa sampai tembus profit 21 miliar. Kemudian terkait dengan kasus-kasus yang lain juga mungkin perlu dijelaskan. Silakan Pak. Baik, kalau tadi saya mau bicara lugas saja, nggak perlu ada yang kita rahasiakan karena ini zaman keterbukaan, zaman transparansi. Saya mau cerita apa adanya aja tentang dua pertanyaan itu. Yang pertama, target 21 miliar itu kita rancang dari produksi hot mix 70.000 ton yang kita targetkan terjual di tahun ini. Memang itu masih jauh dari harapan, sehingga kita merevisi target produksi sampai setengahnya 35.000 ton. Nah, itu yang pertama dari sisi AMP. Yang kedua, karena kita sudah ditunjang oleh 2 batching plan dan dan penjualan juga sangat baik, maka target yang tadinya terrevisi dari AMP bisa di cover oleh sisi batching plan. Yang ketiga dari sisi trading. Dari sisi trading kita sudah masuk pesanan puluhan ribu ton untuk pasir, batu, dan sebagainya, base cost dan sebagainya untuk kepentingan infrastruktur baru di Kabupaten Bogor. Jadi kalau bicara dari mana 21 miliar itu, saya tetap optimis walaupun ada koreksi di satu unit bisnis, tapi kita ada cover up di unit bisnis yang lain. Nah, keoptimisan itu juga ditunjang oleh tadi pertanyaan Mas Arief tentang political will. Alhamdulillah, mungkin Kabupaten Bogor satu-satunya kabupaten yang memberikan bantuan keuangan kepada desa, bukan dari APBN ya, tapi dari APBD, sebesar 1 miliar. Itu yang dinamakan dengan program Samisade, Samiliar Sadesa. Nah, uang 1 miliar yang digelontorkan oleh Kabupaten Bogor kepada pemerintah desa, itu ada beberapa karakter kebutuhan. Yang pertama untuk kepentingan infrastruktur jalan. Yang kedua saluran, irigasi, jembatan dan sebagainya. Yang itu begitu itu di launching oleh Bupati, kita tuh dekat sekali dengan program itu. Karenanya marketing kita itu hampir tiap hari turun ke desa-desa untuk meyakinkan kepala-kepala desa sebagai pemegang policy di tingkat pelaksanaan program untuk menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh PT Prayoga. Kalau kita berasumsi saja dari 418 miliar untuk 418 desa di Kabupaten Bogor, kita ambil setengahnya saja, 200 miliar. Gitu. Omset 200 miliar. Dan rata-rata keuntungan yang bisa kita dapatkan itu sebelum pajak rata-rata 10%. Gitu. Maka wajar kemudian dari 200 miliar kita mentargetkan keuntungan
20 miliar. Itu baru dari satu program Samisade saja. Nah, apakah program ini kemudian mulus seperti yang kita bayangkan? Memang belum. Jadi capaian target masih di kisaran 17%. Tetapi kita masih ada sampai bulan Desember, sehingga optimisme minimal 40% dari seluruh omset Samisade bisa dijalankan atau dipenuhi oleh PT Prayoga. Jadi kita benar-benar optimis, angka 21 miliar itu bisa kita tembus dan bisa kita sajikan per 31 Desember yang akan datang. Yang kedua, itulah yang kemudian kita presentasikan kepada vendor-vendor yang menggugat PT Prayoga di Pengadilan Niaga. Nah, ada dua penggugat, yaitu PT ABS dan Jaya Trade. Nah, setelah mereka mendapatkan putusan PKPU, kemudian kurator mengumpulkan seluruh vendor yang ada di PT Prayoga. Dan terkumpullah kurang lebih 19 vendor. Dari 19 vendor ini, kemudian mereka mendaftarkan nilai tagihan sebesar 35 miliar rupiah. Kurang lebih hampir 36. Nah, dari situ kita verifikasi. Ada beberapa koreksi-koreksi yang saya lakukan di hadapan persidangan. Karena apa? Misal, salah satu kenapa angka sebesar itu terdaftar menjadi tagihan PT Prayoga, yaitu adanya pengenaan bunga yang dilakukan oleh manajemen lama bersama dengan vendor itu sendiri. Jadi pada saat kita tidak mampu bayar, mereka kirim surat, kirim pengacara, menetapkan bunga, dan karena kita butuh waktu, maka di-approve begitu saja. Jadi seakan-akan mereka mampu melahirkan satu undang-undang baru, yaitu Fakta Sunt Servanda, asas kebebasan berkontrak atau asas Konstitusi terhadap suatu pembebanan. Nah, kemudian saya hitung berdasarkan ketentuan undang-undang yang lain, ternyata pembebanan hutang itu jauh di atas ketetapan yang ditentukan oleh jurisprudensi maupun undang-undang itu sendiri. Sehingga saya tidak mengakui beberapa angka yang disajikan oleh vendor. Dan alhamdulillah yang tadinya saya pikir musibah menjadi berkah. Dari 30 miliar kemudian terkoreksi menjadi 28 miliar. Gitu. Jadi ada efisiensi yang terjadi hasil dari pengadilan. Jadi kalau orang lain melihat Prayoga digugat di Pengadilan Niaga seakan-akan kiamat gitu tuh, kalau saya malah enggak gitu. Lah, saya bisa mengefisienkan tagihan 6 miliaran lebih gitu kan. Nah, dan itu semua kita jadwalkan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Mulai bulan Oktober kita sudah melakukan pencicilan berdasarkan kesepakatan perdamaian itu. Untuk beban utang yang maksimum 100 juta, kita bayarkan sejumlah kalau tidak salah 40%. Nah, untuk yang mencapai 1 miliar 20%, di atas 1 miliar 10%. Nah, ini ada grace period yang ditetapkan berdasarkan putusan perdamaian itu, dan kita malah menjadi nyaman selama grace period ini tidak dikejar-kejar oleh vendor. Gitu. Artinya restrukturisasi keuangan dari tagihan-tagihan itu sudah clear ya periodenya Pak? Sudah clear malah. Tanggal segini bulan bayar, tanggal bulan bayar. Gitu. Sudah clear malah gitu. Dan kita optimis sampai 1 tahun ke depan semua beban hutang PT Prayoga selesai. Tahun 2022 ya Pak? 2022, Oktober 2022. Karena Oktober dari 2021 kita mulai mencicil, Oktober 2022 insya Allah semua selesai. Dan kita sudah melenggang, gitu, leluasa, karena sudah tidak punya hutang lagi. Gitu. Ya, kalau ditanya apakah benar ada PKPU, betul. Tapi PKPU itu malah menguntungkan kita. Sisi ada koreksi atas seluruh beban tagihan, yang kedua kita punya grace period, yang ketiga kita bisa mencicil sesuai dengan yang memang kita harapkan dari dulu. Coba kalau nggak ada gugatan itu, maka ya setiap hari saya melayani pengacara aja datang. Jujur, saya curious, Pak. Saya penasaran.
Kok bisa ya? Maksud saya gini, ini Pak Prayoga ada sebuah BUMD yang sudah bangkrut dengan berbagai kasus hutang piutangnya juga yang belum terselesaikan gitu kan. Tiba-tiba ya maksud saya di usia Pak Prayoga gitu kan mau gitu menerima beban ini, tanggung jawab ini. Kemudian saya juga kurius dengan segala profit itu, padahal tadi Pak Prayoga juga dengan tegasnya mengatakan bahwa kita tidak ada bantuan modal dari pemerintah. Nah itu apa sih sebenarnya? Saya kadang kurius gitu kan. Kedua juga tadi ya bagaimana Pak Prayoga membangun sebuah SDM yang jelas di sebuah perusahaan yang down bangkrut, SDM-nya pasti secara mental, secara moral juga itu sangat turun gitu kan. Nah, bagaimana membangun SDM itu lagi gitu kan. Kemudian ada Pak Prayoga dengan berbagai programnya, strateginya sehingga bisa mampu membawa PT Prayoga ini ke arah yang bisa profit, bahkan sampai sekarang menargetkan 21 miliar. Itu banyak hal yang sebenarnya menurut saya ini kok bisa ya, dari mana ini duitnya gitu. Ini Pak Prayoga sendiri, ini kan risk banget nih Pak, memegang satu perusahaan yang sudah down dan risikonya sangat besar. Ya kalau saya jadi Pak Prayoga di Samarinda lebih baik saya pensiun menikmati masa tua itu daripada risknya besar sekali memegang sebuah perusahaan itu. Mas Arif, Mas Rahmat ini harus dibawa ke kantor ini. Biar Ya, kita Pak, ngobrolnya sambil ngopi gitu. Siap. Ya, yang pertama saya menerima takdir qadarullah gitu. Takdir saya menjadi dokter di sebuah penyakit yang sangat akut gitu, di mana hampir semua orang yang saya tanya pilihannya ini Prayoga kita selamatan atau kita pilotkan. Semuanya pilot. Semua, seluruh elemen di Kabupaten Bogor, bahkan saya konsultasi dengan expert-expert juga, itu dipilotin aja udah, katanya. Udah nggak akan bisa, mustahil kata gitu. Tapi ada satu orang yang tidak mau pilot, yaitu siapa? Bupati. Saya pegang itu saja. Bagaimana caranya supaya ini tidak pilot? Itulah kemudian saya bersama dengan teman-teman di manajemen, bersama dengan seluruh karyawan, tetap saling menjaga semangat, ada yang lemah sedikit, yang kuat menguatkan segala macam. Itu tiap hari kita lakukan. Yang faktor pentingnya adalah kalau tidak stabil, keadaan tidak kondusif ya keadaan. Kalau sebuah negara, kalau rakyat tidak kondusif, ya pemerintah nggak bisa bangun. Nah, karena karyawan itu tetap kondusif sampai saat ini, walaupun mereka juga hak-haknya belum 100%, itulah yang menjadikan faktor utama kita bisa melakukan analisa, evaluasi, melakukan treatment-treatment tertentu, try and error, dan sebagainya. Akhirnya ya, alhamdulillah, optimisme itu tetap terjaga, target-target tetap kita kejar, dan beberapa alhamdulillah terbukti. Jadi coba bisa dibayangkan oleh Mas Rahmat, saya masuk hutangnya 200 miliar lebih. Gitu. Tidak dikasih uang serupiah pun, tetapi tahun pertama produksi kita mampu membukukan 864 juta keuntungan. Cuman karena konsolidasi sebelumnya ada penyusutan 5 miliar sekian, kita masih membukukan angka minus. Oke, angka minus itu harus hilang di tahun kedua. Jadi tahun kedua itu hilang, kemudian timbul angka positif sebesar 21 miliar. Artinya target keuntungannya sebetulnya 26 miliar, bukan 21 miliar. Karena 21 miliar itu angka net yang akan kita bukukan dan kita tekadkan untuk itu dilakukan. Gitu. Nah, karena kondusivitas sama derita lah kalau bahasa sederhananya. Jadi direkturnya menderita, karyawan tahu bahwa direkturnya menderita. Karyawannya menderita, direktur tahu gitu. Nah, karena mereka semuanya menderita, ya apa? Ya kita ngopi aja bareng-bareng, direktur dengan karyawan. Nilai-nilai yang disampaikan sama Pak Agus adalah juga dari sisi nilai-nilai suri tauladan ya Pak ya. Artinya, yuk kita sama-sama kita bangun, kita solidkan diri kita gitu ya Pak ya. Artinya itu yang disampaikan kepada teman-teman ya. Suri tauladan dan juga ada nilai-nilai lebih lah ya dari sisi manajerial yang diberikan kepada mereka. Ya, kira-kira itulah gitu. Kita saling mempanutani. Saya mau
saya mempanutani karyawan, karyawan juga sebaliknya begitu gitu. Jadi itu yang paling penting sih buat saya, kenapa kita bisa tetap bekerja nyaman dalam keadaan yang sangat-sangat sempit. Alat-alat yang tadinya semuanya rusak gitu, bisa kita hidupkan kembali, kita walaupun tidak alat baru, kita cat ulang seakan-akan baru gitu. Dan kita lakukan itu dengan happy gitu. Dulu pengecatan misalnya mesin AMP saja menghabiskan anggaran 90 juta kepada pihak ketiga. Setelah kita lakukan sendiri dengan uang 18 juta, mesin lama yang udah kusem gitu, tiba-tiba ngejreng lagi gitu. Dan warnanya ceria-ceria, Mas Arief pernah melihat itu, warnanya orange gitu. Artinya Pak, kalau boleh saya ulang gitu ya, bahwa nilai-nilai tadi saat di panutan-panutan dan juga Bapak membuka atau transparan terhadap manajemen, transparan terhadap teman-teman karyawan ya Pak ya, artinya secara keuangan, secara goals-nya juga disampaikan secara terbuka. Kalau kita melakukan ini hasilnya ini loh. Tapi kalau kita nggak melakukan ini hasilnya ini gitu. Gitu ya Pak, kurang lebihnya Pak. Transparan ya, manajemen, bahkan Pak. keputusan-keputusan baru itu juga saya dorong diciptakan oleh karyawan. Jadi saya anggap saya ini orang bodoh yang tidak paham ke pertambangan dan energi, karena seumur-umur saya itu kerja sebagai pengacara, bukan sebagai expert di bidang perusahaan atau corporate. Kalaupun jadi corporate, ya corporate legalnya gitu kan. Gitu. Nah, sehingga saya dorong kepada mereka, untuk mengefisienkan tentang hal yang bersifat dulu dianggap sebagai pemborosan, kalian punya ide apa? Dan mereka kemudian menyampaikan, Pak Dir, ini begini. Nah, oke, kalau memang itu kita hitung berapa angka yang bisa dikontribusikan dari efisiensi itu. Kemudian timbul angkanya, gitu. Nah, saya buatkan SK direksi tentang protap baru di bagian produksi atau di bagian pengadaan atau di bagian pemeliharaan dan sebagainya. Jadi malah saya yang mengikuti ide-ide dari karyawan-karyawan teknis itu. Dan karena itu idenya mereka, maka saya minta jalankan dong. Komitmen Gitu. Pak. Komitmen. Misalnya saya juga tidak menafikan lah. Dulu itu salah satu yang menjadikan perusahaan berkeadaan seperti yang lalu itu adanya insider trading. Nah, itu saya pangkas habis. Sekali-kali ada insider trading, maka Anda berhadapan dengan saya. Gitu. Cara mengetahuinya bagaimana, Pak? Cara mengetahuinya mudah. Misal, marketing punya order, gitu. Angkanya misalnya 1.000 ton. Nah, kemudian kebutuhan gelaran itu pas kita cek dengan tim teknis itu ternyata 2.000 ton. Nah, maka yang 1.000 ton ini beli di mana nih, gitu. Nah, apabila itu ketahuan bukan karena faktor kita tidak mampu berproduksi, maka kita beri sanksi yang sangat tegas, gitu tuh. Nah, itu caranya mudah, itu bisa kita ketahui dengan mudah. Artinya 1.000-nya tadi itu ada terjadi aktivitas produksi tetapi tidak melalui pembukuan dan penjualan, Pak? Bisa jadi dia beli di luar malah. Di kita tetap karena kan sudah computerized. Semua produksi sudah. Stok bahan baku sampai dengan menjadi hot mix itu ada ininya, ada catatannya gitu tuh. Tetapi pada saat di lapangan dengan lebar, panjang, ketebalan, ini harusnya 2.000, tapi kok belinya 1.000 aja. Kita tes, ini beli di mana gitu. Nah, ternyata dia misalnya beli keluar. Nah, itu yang lalu. Sekarang sih alhamdulillah nggak terjadi. Karena kita sebelum gelar ya kita visit ke lapangan dulu, kita interview dengan kontraktornya segala macam, melihat kondisi di lapangan dan sebagainya. Gitu. Alhamdulillah hal yang kita takutkan sebagai salah satu elemen pemborosan itu kita sudah bisa antisipasi sedemikian rupa. Oh, dari tadi Pak Agus nih cerita mengenai efisiensi, berbicara mengenai manajerial, disiplin dan keterbukaan dan transparansi.
Kita tahu semua bahwa tambang itu pada akhirnya akan habis. Ya kan? Tadi juga Pak Agus sudah berbicara mengenai SBU, yaitu SPBU dan hal-hal lainnya yang menjadi turunan dari aktivitas di luar tambang. Sejauh mana sih Pak sebenarnya ketika plan-plan di luar aktivitas tambang yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Prayoga? Halo, suaranya. Core bisnisnya itu bisa dilakukan lain. Ya, artinya bisa dilakukan selain tadi aspal atau tambang dan lain-lain, tapi bikin core bisnis yang lain seperti SPBU dan lain-lain. Rencana Pak Agus ya di luar aktivitas tambang itu Pak, aktivitas-aktivitas apa lagi Pak selain mempunyai SPBU dan mempunyai bleaching plan ya Pak ya? Bleaching plan ya. Ya, itu apalagi Pak yang akan dilakukan oleh teman-teman di Prayoga untuk meningkatkan pendapatannya Pak? Iya, ini ada ketentuan kalau kita mau bikin anak perusahaan, maka kondisi perusahaan induk harus dalam keadaan sehat. Nah, itu kemudian kita belum bisa membuat anak perusahaan yang bisa mengkontribusi keuntungan kepada perusahaan induk dan kemudian kepada pemerintah daerah. Jadi, misal kita buat satu divisi unit usaha baru, yaitu trading. Nah, trading ini sesungguhnya dia harusnya di level anak perusahaan. Tetapi karena kita belum boleh membuat anak perusahaan, kita buat divisi baru namanya trading. Dari usaha trading yang baru kita launching bulan lalu saja, bahkan mungkin awal bulan inilah sebelum masuk ke bulan lalu, itu kita sudah bisa mendapatkan untuk supply infrastruktur minimal 30.000 ton untuk 3 jenis produksi, belum kepada yang lain-lain, dan itu angka yang sangat signifikan. Dan kita optimis itu bisa terus kita tingkatkan sehingga 31 Desember. Yang kedua, yang belum efektif berjalan, Prayoga ini kan Prayoga Pertambangan dan Energi. Nah, pertambangannya sudah berjalan. Kita punya 3 pit gunung di Cigudeg. Pit 1 itu sudah kita eksplorasi dan tinggal sedikit, mungkin tinggal kisaran 400.000 kubik. Tapi yang pit 2 itu masih 8 juta kubik belum kita sentuh. Di pit 3 mungkin ada 25 juta kubik yang juga belum kita sentuh. Kalau mudahnya saja itu kita kali 100.000 dalam bentuk split 1-2, maka sudah triliun bunyinya dan bisa kita eksplorasi sampai 20 tahun ke depan. Artinya keadaan ini menjadi penguat-penguat kita bahwa sesungguhnya kita ini masih punya aset yang sangat luar biasa dan itu belum kita eksplorasi. Nah, core business masih menjadi tumpuan harapan. Nah, pertanyaannya untuk memperkuat yang lain, seharusnya kita membuat anak-anak perusahaan, tapi belum kita lakukan karena kondisi perusahaan itu masih tidak sehat. Nah, kita siasati dengan adanya divisi trading. Nah, divisi trading inilah yang kemudian kita harapkan. Yang kedua, faktor energinya. Itu kemudian kenapa kita bekerjasama dengan investor untuk membuat SPBU. Dan kita juga sedang merancang untuk membuat SPBE, gas. Ya, gas. Kemarin juga saya sudah presentasi di hadapan investor untuk menjadi bagian dari pembuatan jaringan-jaringan gas ratusan ribu saluran di Kabupaten Bogor. Nah, potensi-potensi inilah yang kita yakini akan mengkontribusi pendapatan-pendapatan baru, dan itu hanya bisa dilakukan dengan keuletan dan ketekunan. Jadi kalau kita ketemu sama investor baru merasa presentasi sekali, investor hanya untuk nyenang-nyenang kita, oh kayaknya bagus deh Pak kita kerjasama. Kalau kita tidak telateni itu, ya itu maka menjadi hiasan bibir saja, nyenang-nyenangin kita aja. Jadi segala potensi kita follow up terus gitu, sampai mentoknya di mana gitu.
Nah, kalau udah mentok, kenapa kita tidak berhasil? Gitu. Baru kita evaluasi. Gitu. Ternyata misalnya, SDM kita kurang. Gitu. Apa yang perlu dilakukan? Oh, kita sekolahkan. Kemarin kita sekolahkan 2 orang untuk memiliki sertifikasi pengadaan barang. Gitu. Seperti yang terjadi di pemerintah daerah. Ada permintaan dari pasar swasta, seluruh mandor gelaran aspal harus tersertifikat, kita sekolahkan, kita ikuti kebutuhan-kebutuhan pasar. Nah, setelah kita ikuti, baru kita pede untuk mempresentasikan kemampuan kita, dan itulah yang sedang kita jalankan. Bahkan kita diberi kesempatan bersama dengan sindikasi BUMD yang lain untuk menyelenggarakan jalan tol tambang di daerah Bogor Barat. Saat ini mobilisasi hasil tambang itu terkena jamritase oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan itu kalau Mas Arief, Mas Rahmat main-main ke Bogor Barat, melewati daerah Cigudeg, Parung, dan sebagainya, itu ribuan truk ngantri dan hanya melepas 1 rit saja setiap hari. Padahal kalau itu bisa dilepas tanpa batas, maka keperluan infrastruktur yang terjadi di Jakarta dan sebagainya bisa dilaksanakan lebih cepat. Nah, kesimpulan dari pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Bogor harus ada jalan tol tambang. Nah, kita sedang mempelajari, membuat visibility study untuk jalan tol tambang itu bisa diwujudkan hingga tahun 2024. Nah, itu juga potensi yang memang besar, dan kita tidak boleh takut. Wah, ini mah kelasnya BUMN. Enggak. Itu tetap kita coba Dijalanin ya Pak ya. jalanin. Kalau kita tidak coba, kita penasaran nantinya. Gitu. Kita jalanin gitu. Gitu. Sampai di mana gitu Pak ya, Sampai di mana? kendala-kendalanya segala macam. Dan sindikasi itu artinya juga mensupport teman-teman di BUMD Pak Agus ini untuk dari sisi pendanaan dan segala macam ya Pak? Iya, pendanaan kebetulan memang ada ketentuan BUMD bisa pinjam dana ke BUMD lain, baik di daerahnya maupun di luar daerah. Bisa ke perbankan, bisa ke luar negeri dan sebagainya gitu. Sepanjang tidak merugikan aset-aset yang dimiliki, apalagi aset negara gitu. Silakan Mas Rahmat. Ya, seru sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Suaranya Mas. Halo. Oke. Ya, oke. Ya, sebenarnya saya sangat tertarik dengan personality dari Pak Agus ya. Karena gini Pak, beberapa kita special interview dengan BUMN, dengan BUMD, itu ternyata faktor kebanyakan tuh terbesarnya ada di leadernya gitu, di leadernya. Kayak misalnya beberapa kemarin lah BUMN, BUMD yang memang sempat mengalami banyak persoalan ketika dia ada satu leader yang naik, dia melakukan berbagai macam gebrakan gitu kan, dan dia juga punya sebuah pemikiran, punya sebuah trigger, punya sebuah orientasi untuk merubah itu gitu, dan dia berhasil. Nah, kalau saya melihat di Prayoga ini juga ya tak lepas dari sosok dari Pak Agus Setiawan, bagaimana membawa sebuah BUMD yang tadinya down kemudian sampai bangkit lagi, bisa profit, bahkan bisa menyelesaikan hutang piutangnya dan sebagainya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, secara leadership nih sebenarnya Pak Agus nih personalitinya apa sih Pak yang dibawa sehingga bisa membangun sebuah perusahaan yang ya kalau orang biasa nih ngelihatnya perusahaan nih udah mau down, ngapain ngambil risiko gitu kan. Ini kalau bukan karena leadership yang hebat nggak mungkin bisa keluar dari persoalan di BUMD Prayoga ini. Gimana menurut Pak Agus? Ya, gini, saya juga nggak tahu ya kalau rumusan akademiknya apa, tapi gini, saya Muslim, gitu. Dan saya percaya bahwa seluruh janji Allah itu dipenuhi oleh Allah, gitu. Dalam salah satu ayat di surat Al-Insyirah itu kan jelas disebutkan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan ya, tapi pasti juga ada kemudahannya. Gitu. Kita mengalami kendala, namanya orang hidup. Kalau nggak mau berkendala mati saja gitu.
kita kalau nggak mau susah ya udah nggak usah hidup aja gitu kan. Gitu. Jadi saya yakin betul bahwa Allah pasti menolong. Gitu. Sekarang begini, bisa dibayangkan minus yang sedemikian besar itu pasti membutuhkan dana segar untuk menutupi minus itu. Dana segar itu disediakan, tapi saya tolak. Gitu. Kenapa saya tolak? Karena saya tidak ingin membebani negara ini dengan hal-hal yang sesungguhnya bisa kita lakukan tanpa diberi. Gitu. Nah, sehingga sisa 36 miliar sampai hari ini tidak pernah dicairkan karena memang kita tidak ingin terbebani oleh harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang saya terima. Kalau yang lalu itu sebetulnya bukan tanggung jawab saya, tetapi secara korporasi itu menjadi tanggung jawab korporasi. Itu kita selesaikan. Tetapi saya nggak mau ditambahi oleh beban baru, harus mempertanggungjawabkan uang yang diberikan sebagai penyertaan modal 100%. Saya percaya saja, satu-satunya zat yang paling kaya di dunia itu hanya Allah. Nah, kalau kita nggak punya uang, minta saja ke Allah. Nanti juga dikasih. Gitu. Kalau kita minta solusi, minta saja ke Allah. Nanti dikasih. Gitu. Jadi ada cerita gini, Mas Rahmat, ya, Mas Arif. Saya ingin bikin batching plan di Bogor Barat. Karena ada bencana di Kecamatan Sukajaya, di Desa Sukajaya. Nah, itu ada program hunian sementara. Huntara dari Kementerian PUPR. Nah, sebelum Huntara itu dibangun, ada jalan yang harus dibangun terlebih dahulu. Kita hitung, wah ini cukup nih tonasenya, sekitar misalnya taruh deh kita bicara 20.000 kubik beton, gitu. Nah, untuk bisa BEP, artinya membiayai operasional, bahan baku dan sebagainya, angka 20.000 ton itu worth it untuk buat sebuah batching plan dengan 2 silo, gitu kan, 2 menara semen itu tuh. Nah, sedang saya mencari lahan untuk penempatan, mencari investornya, kan kita nggak punya uang nih. Kita beli dari mana alat seharga investasi 25 miliar. Truk mixernya dengan ininya. Kita nggak punya uang. Tapi kita yakin saja bahwa itu ada program, ada pasar, kita sana. Pada saat saya ke sana, kok ada batching plan baru lagi dibangun. Gitu tuh. Wah, kurang ajar nih saya bilang gitu kan. Orang saya mau ngambil sudah dikup duluan gitu tuh. Kemudian saya cek, itu punya siapa? Ternyata punya badan usaha juga. Saudara sebelah gitu kan. Cuman kastanya lebih tinggi gitu kan. Kemudian saya coba hubungi, itu kita bicara lah baik-baik ini apa gitu. Kita sajikan bahwa kita punya pasar loh, pasar pemerintah daerah, bisa nggak kita kerjasama, gitu tuh. Nah saya pikir perusahaan-perusahaan yang sudah settle, sudah kuat itu nggak akan melirik lah perusahaan kayak kita ini. Ternyata nggak juga. Prasangka-prasangka itulah yang menjadi kendala orang tidak maju. Tapi begitu saya bilang, gue punya pasar nih. Pilihan Anda harus kerjasama dengan saya. Jadi saya tidak memberikan celah. Gue ikut kerja dong, enggak. Pilihan Anda, kalau Anda mau untung, mau sukses, maka Anda harus bekerja sama dengan saya. Kalau tidak, maka saya buat yang bersebelahan dengan Anda, maka kita bertarung. Gitu. Padahal saya juga kalau misalnya benar ditantang gitu, duitnya dari mana? Tanah aja belum punya segala macam. Ditakut duluan. Akhirnya ya sudah kita kerjasama saja. Kemudian batching plan baru itu dirubah namanya menjadi Prayoga Prima Beton. Gitu. Kerjasama antar 2 unit usaha. Bupati bingung. Baru saya minta memperhatikan itu seminggu yang lalu, tiba-tiba minggu depannya minta peresmian. Irahanyeuna Kang katanya. Kapan bikinnya katanya? Oh udah Bu, kita kan Bandung Bondowoso, semalam selesai. Gitu. Jadi akhirnya kita itu punya mitra investasi, punya mitra investor, tapi ada nama prayoganya, dan itu penting. Penting untuk performa kita kepada halayak luas. Wih gila, Prayoga sekarang mau punya batching plan, katanya gitu kan. Gitu. Nah,
itulah jalan-jalan yang diberikan, yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu tuh. Makanya saya sebutnya manajemennya manajemen SWT, bukan SWOT lagi, analisis SWT, analisis Subhanahu Wa Taala. Itu Mas Rahmat. Luar biasa, luar biasa. Jadi memang ya kita tidak bisa menafikan adanya peran serta dari ya Tuhan lah untuk kita ya. Siapa yang dekat dengan Tuhan, pasti pertolongan Tuhan juga akan selalu ada. Intan surullah dan surukum. Ya, betul sekali. Ya, sebenarnya pengen banyak membahas tentang Pak Agus ini karena menarik ya. Bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh buat para generasi, para calon-calon pemimpin, calon leader kita. Cuma karena memang waktu, jadi boleh satu pertanyaan lagi nggak Mas Rahmat? ya. Boleh satu pertanyaan lagi nggak? Oh, iya, Saya ini kurang puas kalau ketemu Pak Agus kalau nggak di nanya terus. Pak Agus. Ya. Tadi Mas Rahmat ini nyambung pertanyaannya Mas Rahmat bahwa sentralisasi dari kehebatan seorang Pak Agus ini menjadi sangat dominan yang akhirnya membawa BUMD Prayoga ini mencapai puncak kejayaannya atau menuju puncak kejayaan. Tadi juga Mas Rahmat juga mengatakan bahwa ada BUMD lain yang juga sentralnya adalah di pimpinan. Pertanyaan saya adalah sejauh mana kemampuan atau keberhasilan seorang leader yang saya tahu adalah mampu mengkloning dirinya kepada teman-teman SDM di bawahnya. Karena harapannya sentralisasi tidak terjadi karena sangat berbahaya ketika dominasi sentralisasi ini bukan nyumpain atau bukan bahasanya apabila pucuk pimpinan yang mengalami gangguan. Artinya secara sistem, entah itu sistemnya atau SDM-nya itu juga menjadi keberhasilan pucuk pimpinan karena mampu mengkloningnya. Sejauh mana aktivitas Pak Agus atau pola Pak Agus agar Pak Agus yang lain bisa muncul nih. Artinya BUMD Prayoga ini menjadi sesuatu BUMD yang memang secara profesional itu sebuah perusahaan yang BUMD yang bagus, hebat. Bukan BUMD Prayoga adalah Pak Agus, bukan. Tapi BUMD Prayoga adalah BUMD yang memang profesional, kapabilitasnya bagus, dan SDM-nya juga bagus. Nah, sejauh apa yang dilakukan Pak Agus agar terjadi Pak Agus yang lain? Karena saya yakin keberhasilan ini menjadi sesuatu yang baik ketika mampu mencetak Pak Agus yang lain. Silakan Pak Agus. Ini jawabnya susah nih Mas Arief, gimana ya? Tapi analoginya begini nih. Karena paling penting buat saya adalah saya dibantu oleh teman-teman karyawan itu dalam satu standar kesungguhan yang terukur gitu. Nah, misal begini, awal saya tidak berani menyuruh karyawan yang belum saya kenal baik secara hati, secara idealisme, secara pemikiran. Misal begini, satu analogi yang sederhana saja. Kalau saya nyuruh dia nyapu, pasti dia mau, gitu tuh. Karena disuruh oleh direkturnya, gitu tuh. Tetapi itu tidak saya lakukan. Jadi kalau ada kotor di halaman, saya sapu sendiri, gitu tuh. Saya ambil sapu, saya nyapu sendiri. Mereka lari semua. Kok Pak Direktur nyapu? Udah biar kami aja, gitu. Nah, itu analogi sederhana, gitu tuh. Jadi kalau mereka makan senilai 10.000, maka itulah yang saya makan. Ya, sama, tidak ada bedanya. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun sampai dengan ya setidaknya 1 tahun 2020 itulah. Jadi saya makan bersama dengan mereka makan, gitu tuh. Yang ada satu hal yang paling penting. Mungkin untuk standar tertentu ya karyawan bisa kita selesaikan. Mereka masih bisa gajian tiap bulan, gitu. Walaupun sekarang juga masih agak tersendat, artinya tanggalnya tidak harus tetap gitu kan, karena kita masih ada uang kita belikan bahan baku gitu tuh, kita
dahulukan pelayanan. Nah, keterlambatan gajian ini, yang sesungguhnya uangnya ada, tetapi karena untuk beli bahan baku duluan gitu kan. Sekarang kita tidak mau ngutang, kita beli cash-cashan gitu. Kalau hutang bisa buat gajian dulu, nanti bulan depan bayar ini. Gitu. Nah, kita nggak mau, kita bikin satu standar baru, yaitu kita beli bahan baku cash. Karena begitu beli bahan baku cash, HPP menjadi turun. Gitu. Resikonya mereka gajian telat, bisa telat seminggu, bisa 2 minggu, gitu, bisa 10 hari, gitu. Dan mereka tidak pernah ngeluh karena tahu gitu. Kita terbuka, kita buka semuanya. Nah, kesadaran itu yang kemudian kita ingin samaratakan di semua lini, gitu. Nah, mereka tidak bisa bilang Pak Direktur mah enak, gajinya gede, gitu. Nggak bisa bilang. Karena apa? Dari semenjak hari pertama saya ngantor, sampai hari ini saya belum pernah gajian 1 bulan pun. Sampai dengan hari ini, Pak ya? Sampai dengan kita hari ketemu ini. Ya, Pak? Sampai hari ini. Waktu Mas Arief bilang, belum, sekarang juga belum. Karena apa? Ya itu tadi, untuk keperluan produksi dulu yang saya dahulukan. Gitu tuh. Nah, mungkin itu yang kemudian dihargai oleh teman-teman karyawan. Gitu. Dan saya tidak pernah tidak ngantor 1 hari pun kecuali lagi kuliah. Gitu. Bahkan Pak sekarang, Pak? Iya, lagi dokter hukum. dokter hukum. Gitu. Ya beberapa semester ini sih memang daring gitu kan. Tetapi kan sejujurnya saya bisa daring di rumah kan. Tapi saya daringnya di kantor gitu. Cuman ditulisin di depan, tidak boleh diganggu, direktur lagi kuliah gitu. Teman-teman ngejagain, kalau ada tamu diusir-usir. Nggak ada apa direktur lagi kuliah gitu. Nah, jadi treatment-treatment sederhana yang mereka lihat bersama-sama gitu tuh, dan tidak ada perbedaan. Ya kalau mereka nggak ngantor juga jadi malu sendiri. Saya tidak pernah memarahi orang yang tidak masuk kantor, karena juga lagi ada pembatasan WFH dan sebagainya. Silakan dia mau kantor-kantor, yang enggak juga. Tapi sayanya tiap hari ke kantor, gitu. Tiap hari ke kantor. Tidak pernah saya tidak ke kantor, gitu. Mau disekat di mana-mana juga saya melolos aja gitu. Karena kan yang esensial yang nggak boleh disekat-sekat. Pertanyaannya, Pak, apakah yang dilakukan Bapak tadi menjadi suri teladan juga berlaku di bawah itu, memberikan suri teladan bagi mungkin kelas di bawah Bapak itu, memberikan suri teladan bagi anak buahnya. Begitu selanjutnya. Makanya tadi saya bilang, apakah pengkloningan juga terjadi untuk menghasilkan, untuk menerbitkan atau menghasilkan Pak Agus yang lain? Karena saya ini beri kepercayaan itu, yang di bawah, ya, Pak. Saya beri kepercayaan kepada teman-teman di tingkat bawah. Jadi gini, dulu itu tidak pernah seorang staf bisa langsung ketemu kepala dinas. Karena memang makomnya berbeda. Sekarang saya bilang temuin dinas. Kalau bisa temuin kepalanya. Salam dari saya. Gitu. Nah, akhirnya karena kita beri kesempatan mereka untuk bernegosiasi, untuk bertemu dengan siapapun, akhirnya kepercayaan diri mereka juga semakin tinggi. Nah, mudah-mudahan lahir lagi lah tuh dari internal PPE orang-orang yang apabila saya kemudian tinggalkan itu, ditinggalkan tuh bisa karena saya pindah, bisa karena saya pensiun, atau bisa karena saya mati gitu kan, maka nilai-nilai itu juga sudah diserap oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka saya didik untuk menjadi orang yang tidak pernah takut akan sesuatu gitu. Udahlah, takutnya sama Allah aja. Kalaupun ada grade kedua sama COVID. Karena COVID itu aslinya malaikat Israel. Iya. Dan saya sudah cukup, Mas Rahmat. Mas Rahmat tambah, Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat masih bingung itu. Kita harus main gitu Pak Agus, karena kita ya generasi masih muda harus banyak belajar gitu kan dari ya para senior kita. Ya mungkin karena waktu ya kita terbatas, tapi ya mudah-mudahan kita bisa silaturahim, kita bisa saling berbagi. Tujuannya hanya satu sih, di tengah persoalan bangsa yang saat ini ya sangat membuat masyarakat dan juga pemerintah pusing, kita mau jadi bagian masalah atau kita mau jadi bagian solusi. Kita berharap kita sama-sama memikirkan apa sih solusi dari persoalan ini, dan kita coba sebarkan kepada
teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, bahwa kita harus hadir sebagai solusi di tengah berbagai persoalan-persoalan yang muncul saat ini. Mungkin terakhir Pak Arief silakan untuk konklusi ya, untuk kesimpulan dari hasil tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Agus tentang prayoga, dan tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan, informasi-informasi yang juga sangat bermanfaat untuk dibagi. Konklusi Pak Arief silakan. Menurut saya banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran dari diskusi kita di sore hari ini, bahwa sosok Pak Agus adalah sosok yang mampu memapping aktivitas sebuah perusahaan yang berdampak kepada penurunan atau aktivitas dari sebuah costing, dari mulai aktivitas outsourcing, pengadaan atau negosiasi ulang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kekaryawanan. Di lain sisi, kalau melihat tadi yang diceritakan oleh Pak Agus, bahwa ternyata Pak Agus juga mempunyai plan yang sangat membantu teman-teman di internalnya, yang menimbulkan rasa percaya diri, sebuah harapan-harapan. Tadi kita dengar juga bahwa sosok Pak Agus melahirkan unit bisnis lain seperti ada dua SPBU ya Pak Agus, dan adanya jaringan-jaringan pipa gas yang sedang dilakukan. Dan di lain sisi sendiri bahwa penghasilan yang dihasilkan oleh PT Prayoga sebagai BUMD adalah juga memberikan harapan-harapan buat teman-teman di internalnya. Dan ini juga membuat terperangah semuanya. Artinya secara manajerial, secara marketing plan yang dilakukan oleh Pak Agus, menurut saya juga menjadi tips atau menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, bahwa kemampuan kita sebagai leader bukan hanya memanajerial, membuat marketing plan, tetapi mampu juga memberikan harapan kepada internal, mampu memberikan sebuah kepercayaan, harapan-harapan itu agar muncul. Sosok Pak Agus, kalau saya beri nilai 1 sampai 10 sebagai parameter, mungkin 10 ya. Karena hal itu yang memberikan sebuah harapan-harapan karena susah ketika harapan itu tidak hadir, ketika ketidakhadiran itu lebih dikarenakan faktor yang terlihat secara fisik, ketika tidak ada alat, tidak ada bahan-bahan, tapi Pak Agus mampu mendeliver semangat, mampu memberikan suri tauladan, mampu untuk apa yang dia makan sama dengan tim yang makan. Artinya kepercayaan itu tumbuh, rasa kepercayaan diri dan lain-lainnya. Artinya bahwa saya sekali lagi mengucapkan senang dapat tambahan wawasan dan pengetahuan sosok leadership dari seorang Pak Agus, dari sisi tadi manajerial, marketing plan, dan plan-plan selanjutnya yang akan terjadi. Karena tidak mudah ketika kita memimpin sebuah perusahaan dihadapkan oleh sebuah yang kita sama tahu bahwa dihadapkan oleh hutang, dihadapkan oleh PKPU, dan dihadapkan oleh orang-orang yang sudah pesimistis. Dan Pak Agus sudah mampu membalikan itu semua. Makanya tadi betul yang dikatakan Mas Rahmat, kalau saya mah sudah resign aja dari tadi. Dan suri tauladan yang sangat membuat saya sampai dengan tergumun-gumun kembali, kalau kata orang Jawa. Saya terakhir ketemu Pak Agus kalau tidak salah 4-5 bulan yang lalu, dan saya dengar bahwa Pak Agus belum gajian. Ternyata sekarang juga masih belum gajian. Artinya apakah seorang pemimpin bisa melakukan itu atau memberikan contoh kepada anak buahnya? Itu yang menjadi catatan buat kita, bahwa seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang mampu memberikan suri tauladan, seorang yang mampu mau berkorban dan memberikan harapan-harapan kepada tim untuk mencapai tujuannya. Demikian kalau dari saya, Mas Rahmat. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Arief Munajat. Terakhir closing statement dari Pak Agus nih Pak. Apa nih yang mau disampaikan? Mungkin ada pesan ataupun baik ya secara diri Pak Agus ataupun Pak Agus dalam positioning sebagai leader di Prayoga, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement bincang-bincang kita pada hari ini. Silakan Pak Agus. Ya, sebenarnya sih nggak ada lah ya, cuman satu hal aja. Apapun masalahnya, hadapi. Apapun masalahnya, kalau bisa kita analisa, ya kita analisa. Terus kita carikan jalan keluarnya pada saat akal sudah tidak mampu lagi,
mengcover setelah segala ikhtiar bisa dilaksanakan, ya tawakaltu ala Allah, dan insya Allah Allah pasti menolong. Nah, ada satu hal kecil saja, tapi kemudian menjadi trigger kuat. Saya bilang ke teman-teman, saya itu tidak pernah gondrong. Saya biasanya rapi, karena pengacara itu kan rambutnya rapi, klimis gitu kan, gitu, pakai jas. Nah, hari ini saya mungkin sudah bulan keberapa belum potong rambut. Bukan karena takut COVID, bukan. Saya nazar, saya potong rambut kalau PPE sudah mencapai target yang kita canangkan, 31 Desember. Jadi, kalau Anda pengen ngelihat direktur kamu itu rambutnya rapi, maka buktikan bisnis plan kita bisa tercapai 100%. Tapi kalau Anda melihat direktur PPE kayak orang gila, ya terus aja rugi lagi. Jadi sampai hari ini saya masih belum potong rambut. Jadi saya ikut aja nih ke belakang karena mau podcast sama Suara Pemerintah. Dan itu teman-teman ingat, ya kasihan kan direktur pengen potong rambut nggak bisa karena belum untung sesuai dengan yang kita canangkan gitu. Nah, jadi itu trik-trik sederhana buat saya gitu. Di satu sisi lain, segala fasilitas yang dulu ada saya hilangkan, seperti fasilitas mobil, kendaraan untuk direksi, itu saya hilangkan, SPPD ya sesuai dengan yang saya pakai saja. Jadi kalau dulu misalnya angkanya sekian juta rupiah, kalau sekarang cukup dengan bensin dan biaya tol yang diganti. Gitu. Nah, itu juga menjadi pesan kuat bahwa kondisi dulu tidak sama dengan kondisi hari ini. Bahwa direktur manajemen yang lama tidak seperti dengan manajemen. Nah, nilai-nilai itu yang kemudian terus kita aplikasikan dan sama rasa itu terjadi dan terwujud. Saya pesan terakhir kepada teman-teman manajemen di PPI yang sekarang, boleh nggak kita menderita 1 tahun lagi? Artinya sampai Desember 2021. Oh, 2021. Nah, 2022 kita happy-happy. Sudah semuanya sudah normal sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mereka siap 1 tahun ini sampai dengan 1 Desember terus tidak kenal lelah, tidak hitung-hitungan, bahu-membahu bekerja sama keras, sama kuat, sama sabarnya gitu, sama tekun, sama telatennya. Insya Allah 2022 saya bisa ngundang Mas Arief sama Mas Rahmat di kantor baru yang lebih representatif, jadi Prayoga Building. Oh ya Pak, satu kalimat dong Pak, menurut Bapak Suara Pemerintah itu seperti apa Pak? Salut pokoknya. Ini saya ceritakan soal pemerintah ini kepada semua orang yang saya kenal. Saya dekat dengan Bupati Gorontalo, saya ceritain. Saya dekat dengan Gubernur Banten, saya ceritain. Semua saya ceritain. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Iya, nanti kalau memungkinkan nanti biar Pak Gubernur juga bisa podcastan sama Suara Pemerintah. Amin. Insya Allah kalau Bupati Bogor dalam waktu dekat ini. Mungkin Mas Rahmat tambah senang sekali itu. Karena bisa podcastan dengan Bupati. Pokoknya siapa yang saya kenal saya ceritain aja. Terima pokoknya kasih, setiap hal positif saya ceritain. Gitu. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Gitu. Hebat. Terima kasih Pak Agus Setiawan. Sama-sama. Bincang-bincang kita hari ini semoga jadi energi positif ya. Walaupun ya mungkin ya nggak seberapa kalau dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tapi mudah-mudahan ketulusan kita, niat baik kita ini menjadi satu letupan yang besar, bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, juga bagi para leader, para pemimpin di bangsa ini. Supaya kita ayo tetap semangat, tetap optimis, bahwa segala persoalan yang ada di negeri ini, segala persoalan yang kita hadapi pasti akan ada solusinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Setiawan, selaku Dirut dari PT Prayoga Pertambangan Energi, juga Pak Arief Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah .id. Kita jumpa lagi di spesial interview berikutnya. Salam pamit. Saya Rahmat AM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.